Kau mirip anjing. Dia kakakku. Anak sulung keluarga Lu. Lu Qingyun. Lu Qingyun, kau ini. Bawa foto orang tua untuk apa? Datang cari masalah? Baru 7 hari pertama orang tua. Bikin pesta? Sial. Kau bilang kami tidak berbakti? Grup Lu adalah jeripayah orang tua. Hari yang baik ini, mereka yang tentukan. Kakak. Saat orang tua masih hidup, kau berulang kali diusir. Sekarang, kau bikin mereka marah sampai mati. Berasal jadi anak berbakti di sini? Kau pembawa sial. Jual rahasia keluarga. Pengkhianat. Bukan aku. Berani membantah? Ayah, ibu. Jangan salahkan kakak. Kakak benar. Aku cuman anak angkat keluarga Lu. Kenapa pantas dapat kasih sayang kalian? Semuanya. Salahku semua. Anak kandung begini? Mending tak usah ada. Semua karena kau, keluarga Lu melewatkan banyak peluang. Tahun 97, VC Delaris, kau rusak mesin pabrik. Tahun 2002, keluarga Lu beralih ke finansial. Kau malah kumpulkan dana ilegal, nyaris bikin kita semua masuk penjara. Kata ayah ibu benar. Kau memang bintang malapetaka. Aku, Bukan aku. Bukan aku. lalu sekarang, kau bahkan tak mau lepaskan orang mati. Kau bawa foto almarhum ayah ibu, datang buat onar. Jadi anak seperti kau, keji. Kau tak takut langit akan menghukummu? Bukan aku. Kau... Kau sungguh hina. Kalau kau merasa terzalimi, kenapa tak pergi? Cepat pergi, keluar. Apa-apaan? Cepat pergi. Kakak tersayangku. Mau kemana? Apa maumu? Sudah kubilang, hak waris hanya untukku. Hak waris sudah jadi milikmu. Lu Qingyun. Usiamu sudah tua. Hidupmu sia-sia. Apa? Tak pernah dengar peribahasa. Babat habis sampai ke akarnya? Babat habis sampai ke akarnya. Jangan. Tahun 97, bukankah aku tewas di tangan Lu Hongyun? Bagus. Bagus. Karena Tuhan memberiku kesempatan lagi untuk memulai ulang. Lu Hongyun. Tunggulah. Jujur. Dana pabrik yang dijual diam-diam itu, kamu yang ngambil.
Babat habis sampai ke akarnya. Apa aku terlahir kembali? Ibu, jangan salahkan kakak. Salahku. Tak sempat hentikan dia. Kalau mau menghukum, hukum aku saja. Lu Hongyun, kau jual data pabrik diam-diam, lalu tuduh aku. Aku dikurung sebulan sampai gagal UN. Bukan salahmu. Si pembawa sial ini, Hari ini harus diberi pelajaran. Biasanya mencuri kecil, sekarang berani. Curi di pabrik ayah. Kalau sudah besar nanti, bisa bahaya. Benar. Aku yang curi. Jadi, Kau mengaku, kan? ya. Bukan kata anak angkat. Di keluarga kita, dia selalu benar. Aku si pembawa sial ini. Harusnya pergi, kan? Kau yang salah. Sikapmu bagaimana? Tangan. Cuma karena dukun palsu, langsung kau cap aku pembawa sial. Makin kurayu, makin mereka hinakan. Apapun kataku, dianggap bohong. Yang anak angkat katakan, selalu benar. Kalau begitu, keluarga seperti ini, lebih baik tak usah. Bull. Kenapa kau pukul ibu? Bull. Bu, kau baik-baik saja? Malam ini tak boleh makan. Dikurung sebulan. Kapan kau sadar? Baru boleh makan. Bull. Tinggal sebulan lagi, ujian nasional. Anak durhaka macam ini, buat apa ikut ujian? Bahkan kalau kau lulus, tetap sampah masyarakat. Bull. Kau masih bela dia? Cepat, terima kasih pada adikmu. Terima. Benar katamu. Kak, tak usah terima kasih. Jangan terima kasih padaku. Kalau mau berterima kasih, pada ibu saja. Terima. Terima kasih. Sudah mengajariku untuk menjadi kejam. Ini hadiah terima kasihnya. Apakah kalian puas? Mulai saat ini, aku dengan keluarga Lu putus hubungan untuk selamanya. Kau! Ada Hongyun. Sakit tidak? Sudah berdarah Hongyun. Dia pukul aku. kau jangan lari. Hongyun! Darah. Hongyun! 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 Teman lama. Kali ini, kutemani kuasai dunia. Di kehidupan sebelumnya, semua bisnis keluarga Lu gagal. Semua gara-gara Lu Hongyun. Sekarang, semua peluang ini milikku. Saham internet, properti, video pendek. Tak satu pun akan kulewatkan. Apa yang terjadi? Ayah akhirnya datang. Lu Qingyun si brengsek. Memukul Hongyun. Di mana si anak durhaka? Suruh dia datang ke sini. Setelah pukul Hongyun, dia kabur naik motor. Bahkan ibu juga pingsan karena marah. Anak durhaka. Anak durhaka. Buat masalah, lalu mau kabur begitu saja? Ayah, tenang dulu ayah. Si pengecut Lu Qingyun itu, tak lama lagi, akan seperti dulu, pulang dengan patuh. Nanti, hukum dia dengan keras. Di wilayah pesisir, barang ini laku. Tapi di kota kecil ini, sinyal pun tidak ada. Apa-apaan ini? Bagaimana mau dijual? Nyonya, lihat apa? Ahahaha. Nak, mau beli apa? Lihat ini, telepon genggam jadul baru. 10.000 per unit. Oh, Ini. Sama ini juga. Pager. Kalau serius, diskon 10% buat kamu. pas. Xiaoling Tong ini berapa? Kakak lihat kamu masih pelajar, kakak nggak bakal nipu. Harga modal 300. Tapi dulu ya, nggak bisa retul. Oke. Semua di tokomu kubeli. Semua. Jangan-jangan, mau yang lain? Jual enggak? Tapi diskon 50%. 50%? Nggak bisa.
Ya, sudah, baiklah. Ini untung buatmu. Tapi, kita tanda tangani kontrak dulu. Nggak bisa retul. Oke, tak masalah. Ayo. Aduh, Bocah brengsek, berani-beraninya macam-macam sama gua. Kau akan menyesal. begitu berita jaringan keluar, Xiaolingtong naik ke 600. Jianggang Xinqi, Kak Yun, cepat. Uang yang kalian siapkan, bawa. Ya. Ini tabunganku dan kakakku. Semua tabungan, semua di sini. Kak Yun, untuk apa uang sebanyak ini? Jangan tanya. Percaya padaku. Aku bawa kalian kaya. Baik. Kalian berdua bodoh. Beri uang tanpa tahu apa-apa. Mimpi jadi kaya? Urus saja urusanmu. Kalau bukan karena Kak Yun, yang jaga kami sejak kecil, kami dua yatim piatu ini sudah mati kelaparan. Uang sedikit ini apa? Abaikan dia. Ingat slogan kita, Manusia? Satu goresan, satu tarikan. harus tegap berdiri. Jika tak ada yang bantu cita-citaku, aku nanti sendiri. Siapa yang suruh siapkan makanan untuk si anak durhaka? Jangan kasih dia makan, ambil. Ayah, Ching Yun sepertinya belum pulang. Sampai sekarang belum balik. Dia mau apa sih? Bu, dia cuma lagi memberontak. Mau ancam kita. Minta dia pulang? Minta dia, lihat tingkahnya. Beraninya dia bersikap kekanakan di sini. Tapi sudah malam belum pulang. Jangan-jangan ada apa-apa. Kak, khawatir apa lagi? Dia kan tak punya uang. Di luar tak akan tahan 2 hari. Nanti pulang sendiri. Tunggu dia balik, lihat aku. Kasih dia pelajaran. Bu, kakak cuma keras kepala. Bicara baik-baik sama dia. Jangan marah. Kenapa kau bela dia? Lihat perbuatannya padamu. Kau ini terlalu baik hati. Kakak kan tak punya uang. Bagaimana dia bisa tahan? Maksudmu dia mencuri lagi? Cayun, periksa apa yang hilang. Kalau dia benar-benar brengsek, aku serahkan dia ke polisi. Pak, ini... Pergilah. Nyonya Wang. Ini kamar King Yun. Kenapa kosong? Iya, Pak Direktur. Tuan Muda King Yun, hampir tak ada baju ganti. Makanya kamarnya kosong. Kenapa jendelanya tertutup? Jendelanya ditutup paksa? Bagaimana bisa ditinggali? Anda lupa? Ini perintah Anda dan Kak Fang sendiri. Dibilang ini hadiah ulang tahun untuknya. Hadiah? Bu, kalian pulang? Sini aku bawa. Sofanya sudah aku bersihkan. Silakan duduk. Masalah kecil aja. Udah mau cari muka? Nyonya Wang nggak bantuin? Baik tiba-tiba pasti ada maunya. Ngaku? Bikin masalah apa lagi? Aku nggak bikin masalah. Baguslah. Sembunyiin hadiah-hadiah ini. 2 hari lagi ulang tahun adikmu. Mau kasih kejutan. Oh, oke. Kayaknya ulang tahunmu juga ya. Iya, Aku sama ibu juga siapin hadiah buat kamu. Lihat. Kata pakarnya. Kamu ada sialnya. Gantungin ini. Biar nggak kena sial. bawang putihnya jangan dibuang. Ntar ngerugiin keluarga lo. Jangan buka jendela. Ntar nggak mempan. Makasih, Bu. Makasih, Kak. Ternyata King Yun selama ini tinggal di kamar kayak gini. Berita penting. Belajar dari pesisir, provinsi ini kemarin selesai bangun menara sinyal. Saat ini, Xiaolingtong laris keras. Yunge, Aku kaget. kamu hebat banget. Kita akan kaya raya. Yunga, apa kamu bisa meramal?
Ini baru awal, modal pertama kita. Hari indah, masih panjang. Qingyun, Direktur, ini dokumen pabrik, perlu segera diproses. Lihat. bukannya sudah kubilang, urusan pabrik, serahkan ke Hong Yun? Ya, Direktur. Kakak, kenapa buru-buru? Lu Qingyun di luar, tak akan tahan lama. Nanti dia tahu betapa susahnya di luar, baru sadar enaknya di rumah. Dia kan tak punya uang. Oh iya, aku telah dapatkan buku tabungan untuknya. Pasti dia pakai uang di situ. Coba periksa, nanti ketahuan di mana dia. Kamu sembunyikan apa? Enggak kok. Keluarkan. Ini buku tabungan Qingyun? Kok ada di kamu? Dia masih kecil, buat apa butuh uang sebanyak itu? Aku butuh biaya sekolah besar. Dia yang kasih sendiri. Kapan ambilnya? Pas dia baru terima, Artinya, buku tabungan ini tiba-tiba transfer 3.000 yuan. Keluarga tuduh Qingyun boros. Kamu yang lakukan. Bos, ada kabar Qingyun? Aduh, Dick, akhirnya kamu datang. Bu, saya mau ambil barang. Ini kontraknya, serahkan. Tenang. Aku juga mau bicara. Aku mau beli lagi. Shaoling Tong yang kujual padamu. Harga asli 300. Tanpa diskon. Nyonya, kau cari gara-gara aku tak tahu harga? Harga asli? Tak rendah. Kau tak keluar uang sepeser pun. Langsung untung ratusan ribu. Kau mau bohongi siapa? Sekarang sinyal sudah ada, satu minimal laku 600. Setuju. Bukan, Buat teman. Oh, bisa-bisa. Adik. Wah, kau hebat. Kakak jadi suka padamu. Hahaha. Ini ambil. Ayo. Hati-hati pelan. Kak Qingyun. Jangan-jangan kau suka dia? Lupa teman karena wanita. Kita rugi banyak uang. Omong kosong. Ingat ya, bisnis perlu win-win. Kalau bikin orang terpojok, bisa-bisa kita nggak bisa keluar dari pintu ini. Dan, meski kita bisa ambil semua barang ini, tapi jual Shaoling Tong, butuh waktu dan saluran. Itu semua kita tak punya. Kak Yun, otakmu gimana sih? Kak Yun ini dari kecil juara kelas. Masuk Tsinghua Beijing pasti. Uangnya udah disimpan? Akan kaya nih. Ayo rayakan. Ayo. Kak, buat apa bawa aku ke sini? Qingyun, Kak, kan ku bilang, si pembawa sial ini sedang bersenang-senang. Minggir, jangan halangi. Qingyun, kemana saja kau? Bukan urusanmu. Qingyun, jangan kemana-mana. Ikut aku pulang. Minta maaf pada ibu. Ayah, ibu. Aku punya orang tua. Lu Qingyun, jangan kurang ajar. Kakak baik hati datang menjemputmu. Pulanglah. Jangan tak tahu terima kasih. Lu Qingqing, Kak, kenapa kau bicara begitu? Pada kakak? Bicaraku urusanku sendiri. Ingat, di hadapanku, kau selamanya adik. Sialan Lu Qingyun, kenapa berubah? Berani memukulku. Kak. Dengarkan kata kakak. Pulanglah. Pukul aku. Permintaan tak masuk akal. Pertama kali ku dengar. Aktingmu bagus. Sayangnya, aku bukan orang bodoh keluarga lu. Tapi tenang, tempat sialan seperti keluarga lu. Meski mereka berlutut minta, aku tak akan kembali. Qingyun, jangan marah. Aku tahu, uangmu sudah habis. Kau pasti kesulitan. Ikut aku pulang. Jangan pura-pura baik. Selama ini, hidup Lu Qingyun menderita. Semua luka yang ia terima dari keluarga Lu. Siapa bilang dia tak punya uang? Ini dan itu. Semua hasil jerih payahnya.
Hanya 2 hari? Bagaimana Lu Qingyun dapat uang sebanyak ini? Kakak, masalahmu jual data pabrik? Kakak sudah maafkan. Pulanglah. Oh. Ternyata uang hasil jual data. Cing-cing, jangan banyak bicara. Aku tahu, kamu pasti karena masalah data. Tapi tenang, aku akan membujuk orang tua. Minta hukuman ringan untukmu. Hukuman? Lu Cai-yun, otakmu tidak ada? Semua aset keluarga lu. Kapan pernah mengizinkan pembawa sial sepertiku masuk? Papan yang dipasang di pintu pabrik, Lu Qingyun dan anjing, dilarang masuk. Kau lupa semuanya? Siapa yang menyuruhmu masuk ke kantorku? Kakak. Ayah ibu bilang kau belum sarapan. Aku bawakan sarapan untukmu. Lu Qingyun, kau benar-benar bintang malapetaka. Hanya bisa mendatangkan masalah bagiku. Keluar, hei orang! Kakak, aku... Perkataanku tidak kau dengar? Hei orang! Pasang sebuah papan di pintu. Lu Qingyun dan anjing dilarang masuk. Dan, mulai sekarang di pabrik, panggil aku kepala pabrik. Ya, kakak. Oh, bukan, kepala pabrik. Qingyun, aku... Kakak, jangan salahkan kakak. Kakak melakukan ini demi keamanan pabrik. Aku izinkan kau bicara? Lu Qingyun. Kau jual data diam-diam? Bahkan berani mukul orang? Percaya tidak aku akan masukkan kau ke penjara? Makan nasi penjara. Baik, silakan lapor. Sekarang pikir pakai otakmu. Siapa yang masuk pabrik malam itu? Akan kulihat siapa yang masuk penjara. Qingyun, jangan membantah. Malam itu di pabrik, hanya kau dan Hongyun. Kalau bukan kau, apa Hongyun? Qingyun dilarang masuk. Yang curi data? Kau. Kakak, aku... Kenapa kau fitnah Qingyun? Kenapa kau bohongi kami? Ini... Kakak, kau buat Hongyun ketakutan? Hongyun dia pasti ada kesulitan. Mungkin salah ambil. Iya, Kak. Aku tidak sengaja. Maaf, Kak. Aku salah sangka. Aku terima hukuman. Qingyun. Hongyun sudah minta maaf. Aku juga minta maaf padamu. Kami salah paham tentangmu. Begini saja. Pulanglah denganku. Jelaskan semuanya ke ayah dan ibu. Tak perlu dijelaskan. Itu bukan rumahku. Sekarang, kau dan kalian semua, jangan ganggu aku lagi. Lu Qingyun, kau tak ada habisnya. Ini cuma salah paham, bukan? Apa harus kami sujud minta maaf padamu? Bagus, kata-katamu bagus. Kalau aku yang mencuri, kau mau seretku ke penjara. Tapi kalau anak angkat ini yang mencuri, kau bilang cuma salah paham. Baik, teruskan saja. Sampai jumpa. Qingyun, bukan begitu. Kakak jangan bujuk dia lagi. Aku ingin lihat. Tanpa dukungan keluarga lu, bisa jadi apa dia? Selama bertahun-tahun ini, keluarga lu cuma kasih aku makanan sisa 2 kali sehari. Setiap kali makan, aku hitung 5 yuan. 18 tahun, jadi 32.000 yuan. Aku punya 70.000. Aku bayar 2 kali lipatnya. Mulai hari ini, hubunganku dengan keluarga lu sudah selesai. Lu Qingyun, jangan bercanda begitu dengan kakak. Kakak Yun sudah ditemukan? Kakak Yun, barang kecil ini bisa bikin untung. Jangan lihat kecilnya, ini buat nutrisi kamu. Nutrisi otak? Pabriknya sudah ketemu? Sudah, ayahnya temanku yang punya. Katanya namanya Nao. Nao apa ya? Namanya Nao Baijin. Betul. Jangan lihat kecilnya, begitu diluncurkan, bakal mendunia. Kalau gitu,
Kita bakal kaya raya. Cuma kita bertiga sama dia. Hehehe, bos. Slot iklanku setahun, semua buat kamu. Kasih slogan iklan. Tahun ini hari raya jangan terima hadiah, hanya terima Now by Jin. Bocah, kamu curi HP-ku? Siapa yang curi? Ini curian? Ambil dari kantongmu. Masih bilang bukan curian? Cari masalah, ya? Nggak terima? Apa yang dipegang cewek itu? Coba lihat. 1 menit. Pergi sana. Bocah sialan. Kamu nggak kenal aku? Sepanjang jalan Jiangbe, kota Yuncheng. Tanya siapa bos di sini? Kalau pinter, tinggalkan barangnya. Atau, aku buat kamu nyanyi jongkok. Zhanggang. Kak Yun, Serang. barusan bilang, siapa bosnya? Kamu bosnya, kamu bosnya. Kak Yun, urusan penting dulu. Abaikan dia. Pergi sana. Kak Yun, nggak tanya siapa yang suruh? Aku mau orang itu lihat bagaimana aku perlahan-lahan menghancurkannya. Sialan. Ibu, ayah, Kalian bawa si pembawa sial itu? Sudah pulang? Suruh dia berlutut di ruang leluhur. Hari ini jangan kasih makan. Qingyun belum pulang. Kita salah sangka padanya. Apa katamu? Data pabrik itu bukan dicuri Qingyun, tapi Hong Yun. Dia ambilnya tak sengaja. Benar. Cuma salah paham. Kenapa? Keluarga sudah rawat dia bertahun-tahun. Dia berhak marah. Uang ini, kata Qingyun, untuk ganti biaya makan. 70.000. Masih bilang tak ambil uang keluarga? 70.000. Dicuri banyak juga? Ambil uang kita lalu balikin. Bertekad besar dia. Ini bukan uang keluarga. Ini hasil jualan Shaoling Tong beberapa hari ini. Dia yang cari. Dia bisa segitu? Kalaupun itu hasilnya, modalnya kan dari keluarga. Dia tak tahu terima kasih. Masih berani bicara? Lu Qingyun tak pernah pakai uang keluarga. Uang keluarga, buku tabungannya selalu dipegang Ting-Ting. Buku tabungan ini selalu di tangan Cing-Cing. Kakakmu bicara benar. Kamu, Aduh, marah-marah kenapa? Dia kan baik-baik saja hidupnya. Di rumah ini makan minum enak. Kita tak pernah perlakukan dia buruk. memang sih. Pernah lihat kamar Qingyun? Di dalam sana, cuma ada barang tolak bala, kosong melompong. Bau bawang putih menusuk, tak tahan 1 detik pun. Kamar King Yun. Akhir-akhir ini kamu ke sana? Ngapain aku ke kamarnya? Kamar Hong Yun saja. Aku masih kewalahan bersihkan. Nyonya Wang. Kamar King Yun akhir-akhir ini sudah dibersihkan? Tidak. Anda sendiri yang perintahkan. Semua urusan kamar King Yun. Tak boleh ditangani siapapun. Baju robeknya pun, dia jahit sendiri. Kapan itu? Aku tak ingat. Zhao Kuifang, begini caramu jadi ibu. Apa kita tak mampu beli baju? Kenapa teriak? Kamu juga ayahnya. Lalu kamu ke kamarnya? Kamu belikan baju? Beres apa menegurku? Kamu, Cing-Cing, kamu ambil uang saku Qingyun? Pernah belikan baju? kenapa aku harus beli? Dia saja tak belikan aku. Kamu, Apa maksud kalian? Semua salahku? Seolah-olah kalian tak bersalah. kamu benar. Unta mati, bukan karena jerami terakhir, tapi setiap jerami. Maksudmu apa? Dukun bilang, dia bintang sial. Harus dibiarkan. Percaya kata dukun palsu? Kamu, sudah jangan ribut. Anak durhaka kabur. Orang desa bilang aku, ayah tak becus. Malu dibuatnya. Cari dia pulang. Begitu. tak mau makan? Makan apa lagi?
kenyang marah. Cuma demi gengsi. Ching Yun benar. Keluarga lu salah padanya. Shinji, ini Kak Yun. Yang kau sebut terus? Ya. Kak Yun. Produk kecil itu, ayahnya yang buat. Izin lengkap. Halo, Aku jujur aja, King Yun. Jualan kurang bagus. Gaji pegawai hampir tak bisa dibayar. Ayahku lagi pusing. ayahmu itu sedang duduk di atas gunung emas, tapi masih mengeluh. Kebetulan, aku tahu cara menggali emasnya. Bagus sekali. Aku antar kalian masuk. Diam aja, ayo jalan. Hei, Ayah. Ini semua temanku. halo. Aku lagi sibuk, kalian main sendiri saja ya. Jangan salah paham, Pak Mentang. Aku datang hari ini, ingin ajak Bapak bicara bisnis. Bicara bisnis? Ya, Oh, UN sebentar lagi. Butuh suplemen nutrisi ya, Xiaoyu. Ambil 1 karton, kasih ke temanmu. Aku benar-benar sibuk. Kalian main sendiri saja di luar ya. Maaf, aku pamit dulu. Pak Mentang. Yang kuinginkan, Bukan cuma 1 karton ini, tapi seluruh pabrik Bapak. Katakanlah, murid ini, tolong hentikan leluconmu. Aku lagi nggak mood untuk bercanda. jangan buru-buru. Lihat proposal ini. Kau buat rencana juga. Luar biasa. Luar biasa sekali. Tapi, strategi pemasaranmu ini terlalu agresif. Pak Mentang, ada pepatah nelayan. Semakin besar gelombang, semakin mahal ikannya. Aku sangat yakin dengan produkmu. Hanya, apa Pak Mentang masih punya nyali seperti dulu? Berani bersaing dengan kami? Asal bisa selamatkan perusahaan, aku siap berkorban. Kerjasama Nyonya Wang, manager, apa ada kabar tentang Ching Yun? Tidak, ku dengar di desa. Tuan muda sejak UN, terus di pabrik. Semalaman tak pulang. Begadang kerja di pabrik. Uang yang kuberi padanya? Disita. Hari ini ulang tahun kakak. Aku pakai uang dari jual botol bekas untuk beli boneka kelinci. Kesukaannya. Semoga dia senang. Hati-hati, Kak. Kakak, Siapa izinkan masuk kamarku? maaf, Kak. Aku mau kasih kado ulang tahun. Lihat kursinya rusak. Kau pembawa sial. Kau mau bunuh aku. Siapa butuh kadomu? Pergi. Ching Yun. Kakak salah paham. Tapi aku tak salahkan dia. Aku cuma khawatir, kelinci yang sudah dijahit ini. Apakah dia masih suka? Maaf, Ching Yun. Kakak salah menuduh. Saudara-saudara, gulung lengan baju, kerja keras. Semua supermarket, koran, warung. Penuhi semuanya. Siap. Kak Yun, ada tambahan? Sekarang ini, yang paling banyak pakai otak, paling butuh nutrisi. Nah, ini Makanya jangan malas belajar. Termasuk gerbang sekolah dan pasar,
Jangan sampai ada yang terlewat. Pertempuran sengit ini harus kita menangkan. Ayo. Siap. Kak Yun, sudah ada lebih dari 30 distributor. Siap gabung dengan kita. Dan, jumlah pesanannya 6.000 kardus. Serius? Jangan terlalu semangat. Produk bagus plus promosi bagus. Sukses tinggal menunggu waktu. Kasih tahu Pamantang, minta pabrik tingkatkan kapasitas. Oke, aku segera berangkat. 6.000 kardus. 1 kardus untung 25, 2 kardus 50. Kalau gitu, Ngomong apa sendiri? Kak Yun, aku nggak bisa hitung. Segini aja udah nggak bisa? Lah, masa depan itu, dunia internet, chip, video pendek. Itu bisnis triliunan. Triliunan? Industri teknologi. Ambang masuknya tinggi. Aku butuh ijazah. Hai Ching Yun, mau kemana? Ambil surat penerimaanku. Hong Yun, nilai UN sebentar lagi akan keluar. Kata guru kalian, kali ini minimal universitas unggulan. Mau hadiah apa? Bull. Keluarga kita berkecukupan mendidikku. Nilainya biasa saja. Tak sombong meski nilainya bagus. Memang anakku Lu Gufeng, anak yang baik. Qingyun juga ikut UN kali ini. Cuma tak tahu bagaimana hasilnya. Urus dia buat apa? Disuruh pulang saja tak mau? Lihat saja dia bisa hidup, lebih baik dia mati di luar. Bu, jangan marah. Dia anak kandungmu. Hanya saja, Qingyun akhir-akhir ini kerja di pabrik. Aku khawatir dia tak sempat belajar untuk UN kali ini. Di pabrik? Kupikir, sehebat apa dia, ternyata kerja kasar. Bull. Bagaimana kalau aku minta Kak pulang? Walaupun dia gagal masuk universitas, tapi jangan biarkan dia capek di luar. Hong Yun, dia yang harus minta. Sujud minta maaf padamu. Lihatlah dia, hanya tahu nongkrong di luar, kayak penganggur jalanan. Kalau dia setengah pintermu, walaupun pembawa sial, kami tak akan perlakukan dia begitu. Bu, sebenarnya kita salah paham Qingyun. Dia sama sekali bukan... Kak Fang, Qingyun pulang. Benar? Berdiri. Siapa izin dia pulang? Dia anggap rumah ini apa? Apa ini hotel? Datang pergi sesuka hati. Bilang padanya, lutut di luar. Bu, kita yang salah paham pada Qingyun. Kalau minta maaf, kita yang harus minta maaf padanya. Bukan begitu? Sudahlah, jangan bicara. Masalah dulu. Jangan kita permasalahkan dengan Ana. Suruh dia cepat masuk. Wah! Tak bisa hidup di luar. Baru tahu rumah itu baik. Bukannya mulutmu keras? Jangan salah paham. Surat penerimaanku hanya bisa dikirim ke sini. Ambil barang, langsung pergi. Kamu bisa masuk universitas? Mengapa terkejut sekali? Dari kecil di sekolah, setiap hari bolos. Hampir dikeluarkan sekolah. Tak bisa hidup tanpa bohong. Kalau bukan sibuk cari nafkah, mana mungkin aku bolos? Qingyun, aku tak pernah mengharapkan kau bisa masuk universitas. Tapi setidaknya belajar jadi orang, kelak bisa bantu adikmu mengelola bisnis keluarga Lu. Kalian begitu yakin? Lu Hong Yun lebih baik dariku? Hong Yun sejak kecil, juara satu desa. Dia sekolah, di sekolah dan kelas terbaik. Tidak sepertimu, kalau bukan ayahmu pakai koneksi, kau sudah diusir sekolah. Kau tak pantas dibandingkan dengan Hong Yun. Pesta kelulusan Hong Yun sudah kusiapkan. Sebentar kita ke sana. Baik. Bagus sekali omonganmu. Kalau si jenius yang kalian harapkan, akhirnya nilainya kalah dariku. Lihat nanti bagaimana kalian menghadapinya. Kakak jangan keras kepala lagi. Kepala desa baru saja bilang, keluarga kita akan membanggakan leluhur. Aku juga tak ingin pamer. Takut kakak malu saja. Haha, tapi ini urusan seumur hidup. Aku tak bisa mengalah. Kau! Nah, begitu baru benar. Ayo mulai. Kau setiap hari berpura-pura, sopan dan patuh. Tidakkah kau lelah? Lu Qingyun, kau semakin keterlaluan. Kakak Fang, Kakak Lu, kepala desa datang bawa kabar gembira. Cepat, cepat. Suruh kepala desa masuk. Cepat masuk, haha. Aku mau tunjukkan pada si pembawa sial ini, beda antara dia dan Hong Yun. Selamat, selamat.
Selamat untuk kalian. Telah membesarkan seorang calon pemimpin untuk negara. Semua warga desa kita ikut senang untuk kalian. Terlalu sungkan, Pak. Semua berkat Lu Hong Yun sendiri, yang rajin dan berprestasi. Benar sekali. Anak kami Hong Yun, pintar dan berbakti. Tidak seperti orang lain yang tak berguna. Hong Yun, kamu daftar universitas unggulan mana? Hei Lao Lu. Bukan soal universitas unggulan. Kamu meremehkan anakmu ini. Ini adalah juara ujian nasional. Kita. Juara ujian nasional. Hahaha. Wah, Hong Yun, kamu benar-benar kebanggaan, Ibu. Ayah tahu kamu selalu berprestasi, tapi kali ini tetap meremehkanmu. Juara ujian nasional, hebat sekali, hahaha. Hei, Nyonya Wang, kau tambah kursi untuk pesta Hong Yun, tambah banyak. Aku akan adakan pesta besar, jamu seluruh desa. Semua datang, semua. Hahaha. Ayah, apa ini tak terlalu mencolot? Soalnya kakakku... Takut apa? Tak ada yang iri, itu orang biasa. Kamu juara ujian nasional. Ayah di sini. Siapa berani katakan anakku? Ayah beli motor jaling baru. Nanti kau naik ke sekolah. Terima kasih, Ayah. Salah, Pak Kepala Desa. Juara ujian keluarga Lu, bukan Lu Hong Yun, tapi Lu Ching Yun. Apa? Ching Yun, kau juara? Juara atau bukan, apa urusannya dengan kalian? Aduh, kepalaku ini. Aku ingat sekarang. Benar. Anak keluarga Lu. Tapi, bukan anak angkatmu. Maaf. Aku salah. Kau kebanggaan keluarga Lu. Terima kasih pujiannya. Tapi, sepertinya masih salah. Bukankah kau? Aku juara UN, tapi bukan kebanggaan keluarga Lu. Bukan aku. Dan, aku juga bukan anak keluarga Lu. Lu Ching Yun, apa maksudmu? Zhao Kui Fang, jangan terus sebut aku anak durhaka. Kamu pikir kamu masih ibuku? Sudah kukatakan, aku dan keluarga Lu sudah tak ada hubungan lagi. Kalau tak ada urusan, aku pergi dulu, Pak Kepala Desa. Jangan pergi. Pestanya sudah siap. Makan dulu baru pergi. Tak usah, Pak Kepala Desa. Pesta ini untuk anak keluarga Lu. Aku bukan. Ching Yun. Inilah juara ujian nasional. Masih sangat muda, tapi sudah mandiri. Lihat anakku. Cuma bisa jago kandang. Aku memelihara anak manja. Harus segera kuajar. Semoga belum terlambat. Bu, dengar di rumah kita, ada juara UN. Kabar ini sudah tersebar. Suruh warga desa berduyun-duyun datang untuk merayakan Hong Yun. Kenapa kalian diam saja? Cepat sambut mereka. Ching, kita keliru. Bukan Hong Yun, tapi King Yun. Aku sangat senang. Dia lebih baik daripada kita dulu. Nilainya lebih tinggi dari Hong Yun. Lu Ching Yun, kenapa aku kalah darimu? Kenapa? Hong Yun. Bu Pak, sekarang kalian sudah tahu, Ching Yun sama sekali bukan seperti yang kalian sangka. Dia bukan bintang sial. Tidak. Pasti nyontek. Plagiat pasti. Ibu, sadarlah. Dia juara 1, nyontek siapa? Kenapa sulit akui dia hebat? Sampai segini? Berkelahi terus. Tiap hari cuma berantem. Lihat rumah ini, sudah kacau balau. Kak Yun, sesuai permintaanmu. Ini yang kami desain. Bagus. Produk ini, kita harus tekankan. Nilai bakti. Kak Yun, hingga kini. Sudah 103 distributor, taken kontrak jangka panjang. Itu baru pre-order. Tiap bulan lebih 50.000 kardus. 50.000 kardus? Kak Yun, kita ciptakan sejarah? Pak Yun, di luar ada 2 orang, Lu Chayun dan Lu Qingqing. Bilang kakakmu, nekat mau ketemu, tak bisa diusir. Aku tahu akan kuhadapi. Lu Ching Yun, akhirnya kau mau ketemu. Jangan salah paham.
Aku datang untuk bilang, jangan ganggu aku lagi, apalagi ganggu kerjaku. Mengerti? Lu Qingyun, aku tahu kebenarannya. Lihat, ini hadiah ulang tahun darimu. Masih ingat? Kakak salah paham. Biarkan kakak ganti rugi. Kebenaran itu, apa hubungannya denganku? Boneka yang pernah sobek, diperbaiki pun, tak ada yang suka. Mengerti? Tidak. Aku suka, aku suka. Kasih kakak tuh kesempatan lagi. Kakak akan menjaganya. Menjaga hubungan kita. Lu Cayun, kata-katamu ini, kau dengar sendiri, tak lucu kan? Dulu berapa kali aku minta padamu, kau kasih kesempatan? Sekarang beraninya kau, minta aku kasih kesempatan. Apa kau pikir, permintaanmu lebih berharga? Hah? Lu Qingyun, kau tahu enggak? Kakak demi ketemu kamu, tiap hari ke tempat sialan ini, menderita segini. Oh ya? Terus aku harus terharu gitu, lalu berlutut nangis? Dulu, tiap hari aku antar makanan ke pabrikmu. Siang malam, hujan panas tetap jalan. Kakiku sampai patah, kau ingat berapa? Manajer besar lu, Lu Qingyun, udah cukup. Lu Ching Ching. Jangan di sini, berteriak-teriak sama aku. Kau bahkan enggak sebanding sama wanita munafik ini. Kau lebih enggak berhak. Cepat pergi. Hei kau! Kau berani melawan? Kau! Berani-beraninya kau! Kakak, tenang saja. Aku punya banyak cara untuk menghajarnya. Masihkah kau anggap Qingyun pembawa sial? Lalu apa lagi? Dari kecil sampai besar, dia sudah sering mencelakaiku. Aku malu berkali-kali. Kalau dia bukan pembawa sial, aku akan berlutut minta maaf. Lebih baik kau lihat dulu buku harian ini. Apa ini? Baru minta tolong sedikit, langsung berlagak hebat. Mari lihat isinya. (15 Agustus cerah. Hari ini festival pertengahan musim gugur. Hari keluarga berkumpul. Ada studio foto baru di kota. Ayah ibu memutuskan foto keluarga. Sungguh dinantikan. Lu Qingyun sedang apa? Suruh ambil baju saja lama. Sengaja mau aku pakai baju kotor foto. Kakak, Kakak, bajunya sudah kubawa. Hongyun, kau memang adik yang baik. Hampir saja foto tertunda. Kak, sebenarnya aku... Lu Qingyun, pantaskah kau jadi kakak? Suruh ambil baju saja. Kau mau mengancam, Hongyun yang ambil. Apa aku salah? Bukankah? Bajuku yang antar. Kak, baju memang kakak yang antar. Aku cuma terima, tak capek. Lihat Hongyun. Lalu lihat kau. Tak tahu malu. Ngancam Hongyun, lelah antar baju saja, berani-beraninya ambil kredit. Suasana hati yang bagus. Kau rusak semua. Ching Ching. Apalagi, kenapa belum masuk? Ayah ibu sudah tak sabar. Karena dia berebut hal sepele. Aku tak ganti, cukup. Ayo masuk foto. Dasimu miring. Kakak kedua salah paham padaku, tapi aku tak menyalahkannya. Untungnya aku masih sempat kirimkan baju baru untuknya. Aku bersumpah, kakak kedua adalah gadis, tercantik dan fotogenik. Sayangnya di foto keluarga itu, akhirnya aku tak ada. Tak apa dia tampak suka. Aku senang untuknya. Kuharap
Kelak aku bisa berfoto dengan kakak kedua tercantik. Boleh, Kak? Qingyun. Ching Ching. Kamu kenapa? Aku baik-baik saja. Baru sekarang aku sadar, kami tak kenal Qingyun sama sekali. Kami tak tahu betapa hebatnya dia. Apa yang terjadi? Kamu tahu Nao Baijin? Tahu, iklannya di mana-mana. Katanya dapat penghargaan. Siap diluncurkan nasional? Jangan-jangan Benar. Dalangnya adalah Lu Qingyun. Tidak hanya itu, dia juga mengumpulkan dana 10 juta yuan di pesta Longming. 10 juta? Sekarang kamu tahu seberapa hebat dia. Apalagi dia masih seorang siswa. Prestasinya di masa depan akan lebih luar biasa. Orang sehebat ini kami hinakan. Bahkan kami usir. Aku sangat menyesal. Yang menyesal hanya kamu. Kita semua bersalah. Aku harus cari Qingyun. Aku akan minta maaf dan ajak dia pulang. Ching Ching, kamu sudah baca isi buku harian itu. Es setebal 3 kaki tidak terbentuk dalam 1 hari. Minta maaf pada Qingyun tidak akan mudah. Buku harian itu? Aku tak sanggup baca sampai habis. Qingyun banyak menderita selama ini. Tak tahu bagaimana dia melewatinya. Oh ya. Keracunan makanan keluarga kita tahun lalu. Benarkah Qingyun yang lakukan? Benar Qingyun yang lakukan. Maaf Kak. Sebenarnya waktu itu, Hongyun tak sengaja melakukannya. Aku takut dia dihukum, jadi kusalahkan Qingyun. Kau... Sudahlah. Tapi takkan kau sadar? Semua ini ada hubungannya dengan Hongyun? Hongyun. Sepertinya tak beres. Semua sudah lelah belakangan ini. Ayo bersulang. Bersulang. Saudara Qingyun, tak kusangka, hanya dalam beberapa bulan, penjualan kita melonjak. Terus memecahkan rekor. Ini berkat perencanaan brilianmu. Bos Tang terlalu baik. Ini usaha semua. Sekarang pesanan kita sudah lebih dari 300 kardus. Semua koran dan TV siarkan iklan kita. Sedang dibicarakan di seluruh Jiangbei. Lalu apa langkah selanjutnya? Kami ikuti Kak Yun. Jalankan saja seperti biasa. Kami pamit dulu. Apa? Ada apa? Kak Yun, ini... Bos besar nggak jadi? Jual apel busuk? Berisik. Aku mau beli saham perusahaan Apple. Nanti, mereka akan buat ponsel pintar. Ponsel pintar apa lagi? Lupakan. Nanti, mereka perusahaan teknologi terhebat. Sekarang, kita beli sahamnya murah. Bisa naik ribuan kali lipat. Ribuan kali? Kecilkan suara. Bos, itu dia yang pukul kita. Bodoh! Bos, aku dengar mereka bilang, saham Apple bikin kaya. Apple? Kak Yun hebat sekali. Kak Yun. Jauh dariku. Dari jualan Shaoling Tong, kita untung puluhan juta. Nao Baijin untung ratusan juta. Tapi soal saham Apple ini,
Tak percaya penilaianku? Ayo dengar. Bagaimana kalau ku bilang, aku ini terlahir kembali? Percaya? Percaya? Ayo. Bodoh. Hati-hati, jangan sampai ada yang dengar. Maksudmu, kakak tiri yang diusir itu, si Lu Qingyun, mau beli saham Apple di Shanghai? Bisa untung puluhan kali lipat? Benar, Tuan Muda. Bicaranya keras-keras, sangat bersemangat. Dia pasti gila uang. Mau beli apel? Di Kabupaten Li sebelah? Banyak pohon apel. Dia malah ke Shanghai? Cerdik, Tuan Muda. Si bodoh itu... Dia tahu apa? Dia memang licik. Lupa soal Xiaoling Tong dulu. Semua menertawakannya, tapi begitu jaringan tersedia, Xiaoling Tong laris manis. Memalukan aku di depan keluarga. Sangat memalukan. Bukan karena keberuntungannya. Tidak, dengarkan. Dengarkan aku. Pergi ke Kabupaten Li sekarang. Beli apel. Harus duluan dari Lu Qingyun. Beli semua apel untukku. Lalu, manfaatkan koneksi keluarga Lu. Kuasa pasar. Akan kubuat dia bangkrut total. Kusuruh dia pergi dari keluarga Lu. Keluar untuk selamanya, haha. Hari ini, bisnis yang dirintis juara UN Lu Qingyun berkembang pesat. Lihat, Kak. Sekarang TV dan koran, semua memberitakan Qingyun. Dia benar-benar melesat. Ya, tak disangka tumbuh secepat ini. Sungguh di luar dugaan. Dia masih tak mau pulang? Orang tua terlalu kejam padanya. Katakan, apa Qingyun terlalu banyak menderita? Hingga suka berbisnis dan menikmati dihormati? Maksudmu apa? Pabrik keluarga kita? Bukannya awalnya untuk Hongyun? Kalau Qingyun suka mengelola, kenapa tidak serahkan padanya? Ide bagus. Keluarga lu terlalu banyak berhutang. Kak. Hongyun, kemari. Aku mau bahas sesuatu. Wah, bahas apa lagi? Perintah saja, Kak. Begini, aku dan Kak Qingqing berencana serahkan pabrik ke Qingyun. Kenapa? Kamu tidak setuju? Oh, tidak. Bukan itu maksudku. Aku kan anak angkat keluarga Lu. Kakak yang seharusnya mewarisi. Hanya apa? Bukannya biasanya kau selalu bela Qingyun? Kok hari ini aneh? Kakak salah sangka. Aku justru ingin kakak pulang. Tapi ayah ibu agak berprasangka pada kakak. Aku takut mereka tak terima. Bagaimana kalau aku yang bicara dengan mereka? Kau paling peduli kakakmu. Cepat pergi. Siap. Ayah ibu gawat. Kakak-kakak bilang, mau serahkan pabrik pada kakak. Apa? Kakakmu berani ambil keputusan sendiri? Serahkan aset keluarga lu pada si durhaka itu? Iya, Bu. Kakak juga bilang, proyek kakak sekarang sukses. Kalau pabrik diserahkan padanya, pasti lebih baik dari ayah. Omong kosong. Mereka tahu apa? Lu Qingyun, anak durhaka yang kabur dari rumah, cuma mengandalkan nama keluarga Lu, baru bisa sukses sedikit di luar. Dia pikir dirinya sudah hebat? Pak, jangan marah. Ku dengar, Kak sekarang akan berbisnis apel. Untungnya bisa puluhan kali lipat. Mau ambil stok di Shanghai. Untung setinggi itu? Apa? Aku juga mau beli apel. Tapi di Kabupaten Li sebelah. Jaraknya dekat, harganya setengah dari Shanghai. Nanti kalau sudah untung, aku mau menyuntik dana ke pabrik keluarga. Ini sebagai wujud bakti untuk kalian berdua. Nah kan, Hongyun kita memang paling berbakti. Dibanding si anak durhaka itu, ribuan kali lebih baik. Memang anak emas keluarga. Tenang saja, kami dukung penuh urusan ini. Sudah waktunya memberi pelajaran untuk si durhaka itu. Terima kasih, Pak. Lu Qingyun. Dengan dukungan orang tua, aku lihat apel-apelmu itu masih bisa dijual.
Hei kakak kedua. Lihat kakak bawa kotak keluar. Apa dia dipecat dari pabrik? Qingyun, kakak akhirnya menemukanmu. Kakak tahu salah. Pulanglah dengan kakak. Qingyun kakak kedua juga sadar salah. Setelah baca buku harianmu, aku tahu salah paham. Salah paham atau tidak, apa urusannya denganku? Minggir. Qingyun, kami datang untuk bicara hal penting denganmu. Qingyun, soal perusahaanmu, aku dan kakak sudah tahu. Apa maksud kalian? Qingyun, aku dan kakak lihat. Kamu pasti suka bisnis. Suka dihormati. Ikut kami pulang. Kami minta orang tua serahkan pabrik padamu. Kau mau kelola, kan? Kalian pikir seperti anak angkat di belakangmu? Aku peduli pabrik lu yang jelek? Qingyun, jangan keras kepala. Kau sudah dipecat. Pulanglah sama kami. Jangan kelaparan di luar. Dipecat? Sekarang seluruh pabrik milikku. Siapa bisa memecatku? Qingyun. Sudah begini, jangan mulut keras ya. Sudahlah, malas bicara. Kakak, adik mohon cepat pulang sama kami. Lupa kasih tahu, aku juga kerjakan proyek Apple-mu. Bagaimana? Rasanya tak enak dikalahkan? Proyek ciptaanmu sendiri? Kau pikir dengan bodohmu ini bisa kalahkan aku? Aku kenal betul dirimu, Qingyun. Makin kau begitu, makin kau takut. Kau bodohnya menyedihkan. Terus saja ngotot. Apel yang kubeli, murah dan segar. Lagi pula, tabunganku habis untuk ini. Tunggulah ajalmu. Jangan bertengkar, bicaralah baik-baik. Kak, aku tahu kau marah padaku. Tapi, aku cuma ingin membantu keluarga. Anak durhaka, kau cemburu pada Hong Yun lagi ya? Qingyun, aku tahu kau tak terima, tapi kali ini kau harus akui, Hong Yun lebih unggul darimu. Lebih punya naluri bisnis. Kau cuma beruntung saja. Lebih unggul dariku. Kalian memang keluarga yang tak tahu malu. Curi rahasia dagangku, lalu pakai itu untuk menyerangku. Tak tahu malu. Kalian tunjukkan dengan sempurna, sampai tuntas. Anak durhaka. Terus, sama-sama apel, Hong Yun tahu hemat biaya. Lihat kamu beli apel di Shanghai. Lebih bodoh dari babi. Ya, lebih bodoh dari babi. Tapi yang bodoh adalah kalian. Kak, aku tahu kali ini kau pasti rugi total. Tapi tak apa, kita kan keluarga. Kalau butuh uang, bilang pada aku. Kak Yun. Dapat Kak Yun. Kak Yun, kami beli saham Apple. 3 hari, naik 15 kali lipat. Saham Apple. Tidak mungkin. Kau bohong. Kau beli saham Apple, kan? Adikku yang bodoh. Aku tahu kamu panik, tapi jangan buru-buru. Pikir dulu, gimana jual apel satu gerobak ini? Jual dulu. Kakak Yun si bodoh, mau ikut beli saham Apple, tapi malah beli apel segerobak. Lu Qingyun, kau berani tipu aku? Kau! Sudah kubilang kau bodoh. Bukan. Kata ibumu, kau lebih bodoh dari babi. Kau! Apa? Buah tahun ini panen besar. Harga apel di pasar turun 90%. Jang Daer, kubunuh kau! Hong Yun jangan bikin ibu takut. Hong Yun, Ayo, rayakan, berhenti. kau bikin Hong Yun begini. Masih mau pergi? Hampir lupa. Kau, kalau nggak ada uang makan, bilang. Kalau kau mati kelaparan,
Hiburanku berkurang. Hah. Qingyun tetap tak mau pulang. Dia anggap kita musuh. Kecuali orang tua minta maaf. Minta maaf? Orang tua mana? Bawa Hongyun jalan-jalan. Bawa mereka liburan. Sebentar lagi pulang. Jujur saja, orang tua pilih kasih. Iya. Qingyun hebat sekarang. Tak ada pujian. Iya, Qingyun, anak kandung mereka. Sejak adopsi Hongyun, kita cuekin Qingyun. Kau juga sadar. Masih dugaan. Jangan simpulkan. Kakak. Kami pulang. Ibu, ayah. Sedang apa? Baca koran. Ini berita Qingyun. Tidak. Kakak mulai suka dia. Ibu. Aku pikir, kenapa kakak hebat setelah keluar rumah? Kenapa? Dia pasti mau balas dendam. Dia ingin membuktikan pada dunia. Keluarga lu buta mata. Berani dia. Cuma pabrik jelek. Apa hebatnya? Keluarga jauh di kota Yuncheng. Sudah berakar lama. Aku bisa habisi dia dalam sekejap. Bu, mau apa? Hubungan kita dan Qingyun sudah renggang. Jangan salah lagi. Iya, tenang, Bu. Hongyun, perkataanmu itu terlalu berlebihan. Cuma suplemen. Kalau bukan karena nama keluarga lu, bisa dapat investasi? Papa. Bu. Bu. Pa. Bu. 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 Cepat, jangan diam. Bawa mereka ke rumah sakit. Flu di provinsi lain sedang parah. Bawa orang tua. Ke sana ngapain? Ya. Apa aku lagi bad mood? Aku ajak orang tua jalan-jalan. Tidak apa-apa. Cukup temani mereka. Kakak, ini salahku. Aku tak jaga orang tua. Aku sangat bersalah. Kamu ngapain sih? Orang tua sakit. Bukan salahmu juga. Cepat berdiri. Kak. Orang tua sakit parah. Haruskah beritahu? Qingyun datang? Iya. Ini kesempatan bagus. Aku akan telepon. Bos, bisnis gimana? Ada orang gila jual apel murah, dapat 100 kilo lebih. Untung besar. Semoga rezeki lancar. Semoga rezeki lancar. Amin. Wah, Shinchi. Bawa barang kuno apa ini? Besar sekali. Ini bukan barang kuno. Ini Walkman terbaru. Suaranya bagus. Dengar ini. Aduh, aku lupa soal ini. Dulu, keluarga lu dan Zhao kerjasama, mau produksi Walkman. Tapi lu Hongyun si licik itu, mabuk lalu bakar habis. Lalu tuduh aku. Kali ini bisnis ini milikku. Halo. Qingyun, ini kakak. Orang tua tiba-tiba sakit parah. Sekarang koma. Cepat pulang temui mereka. Sakit parah. Orang tua flu berat. Kondisinya kritis. Sampai sekarang belum sadar. Orang tuamu sakit, apa urusanku? Orang tuamu sakit, apa urusanku? Kakak. Kenapa kau ke sini? Cepat katakan. Waktuku berharga. Tak bisa kau buang. Kakak. Kau bisa tolong hadiri pertemuan orang tua? Apa yang ayah ibu tak mau, aku justru mau. Jangan ganggu aku lagi dengan hal begini. Bukankah itu sudah berlalu? Toh mereka orang tua kita. Jangan marah lagi pada kami. Marah? Dengar? Bahkan jika Lu Gufeng dan Zhao Cuifang sakit, atau sampai mereka mati, tak ada hubungan lagi denganku. Selesai.
Kita sampai mana tadi? Walkman. Kak Yun, kau juga suka ini? Aku tak mau buat Walkman. Aku mau buat MP3. MP3? Lebih bagus dari Walkman, Kak. Tentu, Walkman besar dan berat. Perlu kaset pula. MP3 cuma sebesar jarimu, tapi muat ribuan lagu. Begitu produk ini dirilis, akan gantikan semua pemutar musik. Bu, Anak yang berbakti. Katakan hadiah apa yang kau mau? ibu maksudnya apa? Merawat ibu dan ayah. Itu kewajibanku. Wah, anak baik. Tidak seperti anak durhaka itu. Lihat kami berdua dirawat di rumah sakit. Dia bahkan tak muncul. Bandingkan dengan merawatnya, lebih baik pelihara anjing. Bu, ibu sudah sadar? Dia di mana? Bu, Qingyun masih tak mau pulang. Anak ini. Apakah dia masih punya hati nurani? Ayah, jangan marah. Kesehatan yang utama. Apa yang ku bilang? Dia benar-benar tak tahu balas budi. Sangat menyesal melahirkannya. Bu, jangan membelanya. Aku ibunya. Aku yang melahirkannya. Aku berhak mendidiknya. Dia harus patuh padaku. Bu, bukankah keluarga kita lah yang pertama bersalah pada Qingyun? Kenapa kalian tak bisa minta maaf padanya? Diam. Dunia ini, mana ada ayah minta maaf ke anak? Omong kosong. Ayahmu benar. Anak durhaka begini, pantas kakinya kupatahkan. Biar dia bertobat. Ibu, mungkin Qingyun tak pulang, ada alasannya. Jangan bela dia. Tak pulang alasannya apa? Ini data perusahaan Qingyun. Coba lihat dulu. Penjualan bulanan 300.000 kotak. Dana 10 juta. 10 juta. Pasti dia main spekulasi. Main spekulasi. Zaman sekarang begini. Masih main spekulasi? Berita sudah bilang. Dia dipuji, disebut pengusaha sukses. Itu cuma akal bulusnya. Uang datang cepat, habis cepat. Nanti dia masuk penjara. Bu, kita terlalu berat sebelah ke Qingyun. Kenapa tak akui dia hebat? Dia bukan anak kandungmu. Lu Cayun, berani sekali kau. Kau mau ikut anak durhaka itu? Melawan orang tua? Qingyun bukan anak durhaka. Berdiri. Ada apa, Kak? Dulu keluarga kita keracunan, kau bilang Qingyun yang salah. Sudah lama, Kak? Kenapa masih diungkit? Jawab pertanyaanku. Maaf ayah, ibu. Sebenarnya itu bukan Qingyun. Hongyun yang lakukan. Apa katamu? Ma, aku salah. Keracunan makanan waktu itu memang masakanku. Lalu kenapa kau tuduh Qingyun? Nasinya basi. Aku ingin hemat. Makan sendiri. Tak kuduga dia sajikan semua. Ma, salahkan aku saja. Jangan hukum dia. Lihat. Tetap si anak durhaka yang salah. Bukan salahmu, bangunlah. Tapi... Sudahlah. Semua sudah lewat. Aku akan ajak dia bicara. Bahas urusan dulu. Ngomong-ngomong, ayah dapat informasi internal. Ada produk elektronik bernama Walkman. Lagi tren di pasar. Bernilai jutaan. Mertua bilang apa? Ayah sudah investasi 5 juta. Kerjasama dengan keluarga lu. Bagi untung 50-50. Bagaimana menurutmu? Bagus. Setuju. Cayun, aku dan ibumu belum sembuh total. Project Walkman ini serahkan padamu ya. Ayah, Project Walkman ini, aku rasa bukan bidangku. Qingyun yang lebih cocok. Dia orangnya. Tidak, aku tak setuju. Cayun, urusan bisnis. Jangan sembarangan. Aku serius. Aku sudah perhatikan proyek baru Qingyun. Dia sedang kerjakan produk pemutar musik.
Dia juga buat Walkman. Dia tahu dari mana? Jangan-jangan lo yang bocorin ke dia? Ngomong apa sih? Informasi rahasia kayak gini. Mana mungkin gua bawa nama baik keluarga lu buat main-main? Terus dia tahu gimana? Bu, kan udah gue bilang. Qingyun sebenarnya jauh lebih hebat dari yang kita bayangin. Sekarang, ibu pasti percaya dia kan? Percaya apa? Percaya apanya? Cuma pintar cari celah doang. Duit cair dia cuma segitu. Paling banter beli 1.000 unit. Kita dua keluarga beli 100.000 unit. Gua hancurin dia. Semudah nginjek semut. Gampang banget. Bu Pak, kenapa kalian nggak kasih dia satu kesempatan buat buktiin diri? Iya, Bu, Pak. Qingyun sekarang udah beda jauh. Dia ada di sini, proyek kita pasti kekuatan kita akan berlipat ganda. Nggak boleh. Gua nggak setuju. Gua malah rasa Chaiyun ada benarnya. Qingyun bisa menilai potensi pasar Walkman. Hanya dari sedikit informasi. Dia punya naluri bisnis. Memang ada bakat. Jadi ayah setuju? Kasih dia kesempatan. Chaiyun bilang ke Qingyun, asal proyek Walkman ini berhasil dia tangani, ayah dan ibu lupakan semua kesalahan sebelumnya. Ayah. Terima kasih, Ayah. Ayo. Hongyun, kenapa? Ayah. Aku cuma mikirin, kapan kakak pulang? Kakakmu, kalau dia bisa setengah pengertianmu. Tapi, kalau proyek Walkman ini bisa dia selesaikan, aku akan hargai dia. Tidak, jangan sampai Lu Qingyun balik. Nanti aku tak punya tempat. Siapa berani-beraninya? Kak, itu Lu Chaiyun lagi. Jangan pedulikan mereka jalan. Tunggu, Qingyun. Qingyun, turun. Aku perlu bicara serius. Lu Chaiyun, kau tak akan berhenti? Qingyun, aku diutus orang tua. Mereka tak marah kau tak menjenguk. Mereka sudah putuskan. Kau wakili keluarga Lu dan Zhao. Tangani proyek Walkman. Barang yang akan punah. Tak tertarik. Keluarga lu memuakan. Tapi orang tua sudah sadar salah. Ya, Qingyun, orang tua masih peduli padamu. Mereka sangat menyayangimu. Lelucon terburuk sepanjang masa. Berani kau mengatakannya. Aku malu mendengarnya. Qingyun, aku tahu kau kerjakan proyek Walkman. Manfaatkan koneksi keluarga Lu. Kau pasti akan sukses besar. Cukup. Kau kira aku tak tahu? Lu Gufeng itu orang macam apa? Egois dan realistis. Di matanya, hanya kepentingannya yang penting. Tidak, bukan begitu. Jangan bohongi dirimu lagi. Kau tahu dalam hati. Alasan Lu Gufeng mau serahkan proyek ini padaku, karena dia rasa aku masih berharga. Proyek ini sukses atau gagal, dia akan tanpa ampun tendang aku pergi. Kak, Qingyun bilang benar. Apa ayah benar-benar begitu pikir? Aku... Qingyun. Menyetir. Kak Yun, ini... Jalan. Baiklah. Apa katamu? 100.000 Walkman habis terbakar? Mana mungkin? Gudang kok bisa kebakar? Ayah, ibu.
Saat aku tiba di sana, stok gudang sudah habis terbakar. Salahku, aku gagal selamatkan. Bukan salahmu, bukan salahmu. Coba ibu lihat. Ayah, Chayun, gimana keadaannya? Apa yang sebenarnya terjadi? polisi bilang ada yang sengaja membakar, tapi belum ketemu tersangkanya. Siapa yang pakai cara licik begini? Lawan kita. Sudah kuduga ada yang sengaja bakar. Honghyun, kamu yang pertama tiba di TKP. Lihat orang mencurigakan? Takut apa? Cepat katakan. Apa kamu lihat seseorang? Jujur saja. Ibu, ayah, waktu aku keluar dari sini, mobil kakak lewat di sana. Sudah kutebak, pasti si pembawa sial itu yang berbuat. Tidak mungkin. Apa kamu salah lihat? Salah lihat apa? Honghyun lihat sendiri. Masa salah? Selain dia, siapa lagi yang berani? Bangsat. Makanya dia nolak Project Walkman. Project Walkman ini rupanya dia sudah rencanakan untuk bakar barang kita. Dia mau monopoli pasar sendirian. Aku harus cari dia. Aku seret dia ke penjara. Ayah, tenang dulu. Belum tentu King Yun yang melakukannya. Jangan gegabah. Iya, ayah. Kita sudah berkali-kali salah paham pada King Yun. Kalau kali ini salah lagi, malu sekali kita menghadapinya. Salah paham? Bukan dia? Bukan dia, lalu siapa? Aku? Atau ibumu? Atau Honghyun? Iya, ayah. Kakak bilang benar. Bagaimana kalau bukan kakak? Lagi pula, kita tak punya bukti. Kau benar, Honghyun. Bahkan jika itu ulah anak durhaka itu, tapi kita tak punya bukti. Anak durhaka yang tak tahu terima kasih. Dia pikir semudah itu bisa menjatuhkan keluarga lu? Tak semudah itu. Chayun, segera urus. Pulang ibumu dan aku. Aku mau dia lihat sendiri. Akibat mendurhakai orang tua. Sudah jadi. Sudah jadi. Kak Yun, sesuai permintaanmu, inilah MP3 yang kita desain. Baik fungsi, ukuran, harga, tampilan, jauh lebih unggul dari semua Walkman di pasaran. Begitu diluncurkan, pasti akan unggul sendirian. Bagus. Segera mulai produksi. Investasikan semua dana. Bersiap untuk peluncuran. Siap. Oh ya, jangan hubungi Departemen Hukum. Temani aku ke keluarga lu. Kali ini, aku akan putuskan hubungan dengan keluarga lu selamanya. Segitu cepat, Kak Yun? Segera ke Beijing. Saatnya. Putus hubungan dengan keluarga lu. Baik. Ayah, ibu, hati-hati. Pelan-pelan. Nyonya Qingyun pulang. Benarkah Nyonya Wang? Ya. Anak durhaka ini berani pulang? Kupatahkan kakinya? Ibu. Anak durhaka kurang ajar. Pertama kabur. Lalu bakar produk kita. Kini berani pulang tantang kita. Baik. Akan kulihat bagaimana dia berkelit. Suruh dia masuk. Ayo. Maybach. King Yun sukses ya? Iya, minimal 1 jutaan. Di seluruh kota Yuncheng, tak banyak yang mampu. Dapat uang dari mana? King Yun, akhirnya pulang. Jangan salah paham. Aku pulang untuk putus hubungan dengan keluarga lu. Langsung pergi. Kak, kemana saja kau? Kami semua sangat khawatir. Lu Qingyun, kau mau apa? Sudah kukatakan, jangan berakting di depanku. Lihat sikap munafikmu ini. Pengen ku tampar.
Kak, apa salahku? Apa aku menyinggungmu? Ha! Tindakan hina masih kurang? Lu Qingyun, lepaskan Hongyun. Jangan kira sewa mobil tua bisa bikin kau lancang. Kau anggap diri hebat ya? Oh, ternyata penyelamatmu di sini. Pantasan berakting. Ada penonton. Lu Qingyun, kau semakin tak tahu diri. Di hadapanku, kau berani sakiti Hongyun. Hari ini kakimu kubuat patah. Aku bukan ibumu lagi. Kau! Kau ini apa? Kukira kau ibu? Minggir. Pergi. Kak Yun, duduk. Produkmu itu, promosinya gila-gilaan. Habis banyak duit kan? Perusahaanmu kuat? Rupanya kau pulang, minta duit. Maaf. Kalian pasti kecewa. Perusahaanku makin maju. Tapi jujur, bukan cuma sekarang. Dulu pun, uang kotor, keluarga lu itu tak kuhargai. Lalu kenapa kau pulang? Mau pamer kalau sudah mandiri? Pulang buat sombong ke gue? Jangan salah paham. Tujuanku cuma satu. Putus hubungan dengan keluarga lu untuk selamanya. Tuan Lu, Nyonya Zhao. Tanda tangan perjanjian pemutus hubungan ini. Dan mulai sekarang, direktur kami tak ada hubungan lagi dengan kalian. Lu Qingyun, maksudmu apa? Lu Qingyun, maksudmu apa? Qingyun, jangan gegabah. Kita satu keluarga. Apa yang tidak bisa dibicarakan baik-baik? Keluarga? Keluarga tega perlakukan anak kandung sebagai pembawa sial? Tentu, di mata si pembawa sial ini, kalian tak pantas jadi keluargaku. Bagus. Kau anak durhaka. Tak kusangka. Keluarga lu terhormat, bisa membesarkan orang tak tahu balas budi sepertimu. Tuan Lu, perhatikan kata-katamu. Atau saya, atas nama Direktur Yun, akan menggugat kalian. Kau siapa? Pergi sana. Lu Gufeng. Jangan sok muluk. Sejak kecil kau anggap aku pembawa sial, hidup lebih hina dari anjing. Bisa-bisanya kau bicara begitu. Kau yang kabur duluan, lalu mengacaukan usaha keluarga. Sekarang balik menantang. Bikin perjanjian putus hubungan. Pantaskah kau jadi anak? Ya, kau benar. Semua salahku. Jawabanku ini, puas? Cepat tanda tangan. Tempat sialan ini, sedetik lagi aku mual. Akhirnya kau akui. Api di gudang kita, kau yang nyalakan. Cuma pembawa sial sepertimu yang bisa berbuat hal gila begitu. Qingyun, Kak, tak kusangka kau tega lakukan kejahatan membakar ini. Benarkah? Aku juga tak nyangka. Meski sudah lama ku tinggalkan keluarga lu, kau masih diam-diam membakar 100.000 Walkman itu. Dibakar. Ini... Kejahatan membunuh dan membakar. Bisa-bisanya kau tuduh aku? Malam itu, aku lihat mobilmu lewat gudang. Kau dengar tidak? Hongyun juga lihat langsung. Masih bisa bohong? Kau pikir kami buta? Kalimat terakhirmu, itu memang benar. Mata kalian memang buta. Kau! Lu Qingyun, kau berani lakukan tak berani akui. Tunggu kami kumpulkan bukti. Kau akan habiskan hidup di penjara? Qingyun, katakan sejujurnya pada kakak, 100.000 Walkman di gudang itu. Benar kau yang bakar? Lucu sekali. Aku bahkan tidak di keluarga lu. Masalah ini masih bisa dibebankan padaku. Ternyata keputusan dulu untuk keluar dari keluarga lu adalah yang paling benar dalam hidupku. Jangan kira aku tak tahu. Perusahaanmu juga jual Walkman. Tapi kau cuma punya 1.000 unit, makanya kau bakar.
milik kami, Hongyun. Tidak mungkin. Dari mana kau dapat foto ini? Adik bodohku, kau memang benar. Hari itu aku lewat dermaga. Tapi, tak sengaja, aku potret kau sedang bakar gudang. Bagaimana hadiah ini memuaskan? Kenapa kau lakukan ini? Kenapa kau fitnah King Yun? Hongyun, kau mengecewakan kami. Palsu, semua palsu. Lu Qingyun, berani kau fitnah aku? Kakak kedua, ayah ibu, percayalah padaku. Sudah, tak ada waktu, tak mau lihat sandiwara kalian. Urusan keluarga lu, tak ada hubungan denganku. Cepat tanda tangan. Aku masih ada urusan. Lu Qingyun, kau hancurkan keluarga kami, masih mau kabur? Ibu, tenang dulu. Kalian sungguh tak tahu malu. Kalian yang memfitnah, malah menyalahkan kakak Qingyun. Memang tabiat keluarga lu? Egois dan tak tahu malu? Itulah sifat kalian. Lu Qingyun, mau aku tanda tangan? Mimpi. Lu Gufeng lebih baik mati daripada biarkan keluarga lu jadi bahan tertawaan. Kau pikir tak tanda tangan bisa ancam aku? Aku punya banyak cara untuk putuskan hubungan. Selamat tinggal, tidak. Jangan jumpa lagi. Berdiri. Kau berani keluar rumah ini, aku jamin proyek Walkman-mu bangkrut seketika. Jujur saja, beberapa orang jangan sok penting. Sekalipun lu dan Zhao digabung, tak kuhiraukan. Lu Qingyun. Lu Qingyun. Anak durhaka. Ayah. Ayah engkau baik-baik saja? Ayah engkau baik-baik saja? Anak durhaka ini, kalau tak kuajar dia yang jadi ayah. Hongyun, hubungi kakekmu. Akan kuhancurkan perusahaan Lu Qingyun. Ya. Ayah, mau apa? Dia mau rebut pasar Walkman. Baik, akan kuperlihatkan arti tak tahu kemampuan sendiri. Tapi, mereka lebih dulu. Sekarang menimbun, sudah terlambat? Modalnya cuma segitu, maksimal 10.000 unit. Saya dan ayah mertua beli 1 juta unit. Lalu, kita ambil Walkman, agen tunggal nasional. Mulai sekarang, dia tak dapat satu pun. Agen tunggal nasional? Minimal butuh dana 100 juta yuan. Kalau ada masalah, keluarga Zhao dan Lu hancur. Benar, Ayah. Risikonya terlalu besar. Dan, kita sudah bersalah pada King Yun. Jangan salah lagi, ya? Diam. Kau mengecewakanku. Sampai sekarang masih bantu anak durhaka itu. Proyek ini tak usah kau ikut. Hongyun, kau tangani sepenuhnya. Ayah. Hongyun, Lu Qingyun meremehkanmu kan? Ibu kasih kesempatan. Kalahkan dia. Percaya diri. Tenang ayah ibu. Aku janji, kali ini Lu Qingyun pasti hancur. Sekali kalah. Buat dia, sujud pada kalian. Bagus. Bagus sekali. Kak Yun, kabar terbaru? Keluarga lu baru dapat agen tunggal Global Walkman. Pesan 1 juta unit. Mereka mau lawan kita. 1 juta unit? Butuh uang berapa? Uang bank di kota ini, habis mereka pinjam. Iya, Cari mati aja. betul. MP3 kita, buat Walkman mereka. Serangan dahsyat, makin banyak mereka simpan, makin cepat hancur. Kak Lu. Lu Hongyun banyak akal. Kita siapin? Abai saja. Persediaannya gimana? Sudah diproduksi 100.000 unit, siap dijual kapan saja. Jangan buru-buru, masih sedikit. Sekarang kan banyak perusahaan di Beijing yang mau investasi ke kita. Kamu hubungi mereka, bilang aku setuju. Kita cari dana berapa? Keluarga lu keluarkan 100 juta. Jumlah pendanaan kita kali ini. Tentukan 1 miliar. Oke. Biarkan aku masuk. Aku mau ketemu Qing Yun. Qing Yun,
Biarkan aku masuk. Kak Yun, ini Qingyun, Kamu benar-benar nggak kapok ya? Kak, aku datang kali ini buat kasih tahu kamu. Orang tua udah putuskan buat bertindak. Kalau kamu nggak mau, perusahaanmu bangkrut, cepat pulang minta maaf. Pergi. Pertama, mereka bukan orang tuaku. Kedua, lawan aku. Keluarga lu belum pantas. Lu Qingyun, orang tua benar-benar marah. Keluarga Zhao dan Lu sudah lama berbisnis. Jaringan dan kekuatan finansial mereka tak bisa kau bayangkan. Dengarkan nasihatku. Dengarkan nasihat kakak. Lu Cayun. Kau buru-buru ingin aku pulang? Kau pikir aku tak tahu? Apa yang kau pikirkan? Apa maksudmu? Aku ingin yang terbaik untukmu. Kadang dusta diulang terus. Hingga kau percaya sendiri. Baik. Akan kutebak. Lu Gufeng. Mencopot jabatanmu. Benar? Tebakanku benar. Lu Cayun. Kamu memang ambisius. Sejak kecil bercita-cita melakukan hal besar. Bahkan sudah menganggap diri sebagai penerus keluarga lu. Tapi baru sekarang kau sadar. Kau cuma pion. Di tangan Lu Gufeng. Dia tak mungkin serahkan warisan ke seorang perempuan. Jadi kau takut? Tidak. Jangan buru-buru beralasan. Kau minta aku pulang. Satu sisi, kau merasa bersalah. Tapi yang utama, kau sekarang merasakan ancaman Lu Hongyun. Kau takut dia gantikan posisimu dan perlakukanmu selama ini. Bukan karena aku pembawa sial, tapi karena kau juga takut padaku akan gantikan posisimu. Benar kan, Nona Lu? Pergi sana. Pergi. Dengar-dengar akhir-akhir ini, Lu Qingyun banyak aksi ya? Cuma sisa-sisa tenaga. Nggak bakal bikin masalah. Hongyun, proyeknya gimana? Sudah disepakati. Semuanya lancar. Cuma partner lama Bapak suka tunda-tunda dana. Dana kita sedikit kurang. 1 miliar masih kurang? Masa sih? Pabrik naikkan harga dadakan. Masih kurangnya 30 juta. 30 juta? Kok sebanyak itu? Hongyun kan pertama kali pegang proyek sebesar ini. Kurang pengalaman. Pabrik tahu itu. Jadi manfaatin dia. Kalau Qingyun yang urus, biaya bisa hemat setengah. Diam kau! Untuk proyek ini, keluarga Lu dan Zhao habisin semua. Sekarang ini, mana bisa keluarin 30 juta? Ayah, Ibu, aku kenal seorang teman Zhang Daer. Dia mau pinjamkan uang. Tapi, harus jamin semua aset keluarga Lu dan Zhao. Padanya. Tapi, begitu proyek kita selesai, dia akan langsung kembalikan asetnya. Jaminan pribadi. Ini Tidak. Ayah ibu ini tidak boleh. Ayah, Ibu, aku baru dapat kabar. Katanya Lu Qingyun sudah dapat investasi dari Beijing, mau menghancurkan kita. Apa? Mimpi! Hongyun, soal jamin aset itu, ibu dukung, ibu telepon kakekmu. Lu Qingyun, kali ini, kau mau lawan dengan apa? Lu Hongyun ini benar-benar jenius. Proyek 80 juta, habiskan 130 juta. Rugi 50 juta. 50 juta? Bukan cuma itu. Konon untuk mengumpulkan 30 juta itu, semua aset keluarga Zhao dan Lu digadaikan ke rentenir. Bodohnya tak tertolong. Kerjakan tugasmu saja. Jangan urusi orang lain. Ayo pergi. Peluncuran produk siap? Sudah siap, besok jam 9 pagi, di lantai 1 gedung Times. Baik. Kali ini, kita akan kuasai pasar nasional. Raih kejayaan lagi. Raih kejayaan lagi. Raih kejayaan lagi. Bagaimana proyek kita? Tenang saja. Walkman kita masih di gudang. Para distributor itu sudah tak sabar ingin beli. Hahaha. Seperti dugaan. Proyek Walkman ini ada aku. Pasti sukses. Betul, betul. Hahaha.
Omong-omong, bagaimana dengan Lu Qingyun? Besok jam 9 pagi. Lokasinya di Gedung Times. Baik. Kita tetapkan jam 8. Juga di Gedung Times. Akan kutunjukkan pada Lu Qingyun akibatnya mengusikku. Hahaha. Ayo. Hahaha. Halo, Pak Lu. Halo, Pak Lu. Halo, Pak Lu. Halo, Pak Lu. Wah, bukankah ini kakak tersayang? Launchingmu juga hari ini? Kebetulan sekali. Berani kau pukul aku? Kau yang nekat mendekat. Aku hanya memenuhi keinginanmu. Adik bodohku. Kau! Biarkan si anak durhaka ini sombong dulu. Sebentar lagi, proyekmu akan kuhancurkan. Ibu benar. Lu Qingyun, sebentar kuperlihatkan padamu proyek dengan investasi ratusan juta dan stok jutaan unit seberapa dahsyatnya. Kulihat, apa lagi yang kau sombongkan? Benar-benar katak dalam tempurung? Kalian berani melawan kakakku? Lu Hongyun, dengan dukungan orang tuamu, kau bisa kalahkan aku? Ketahuilah, dibanding aku, kau cuma anak angkat yang tak pantas. Diam Lu Qingyun! Kau cuma beruntung. Kebetulan saja, apa yang bisa kau lakukan? Aku juga bisa. Di luar dunia bisnis, kau bagai katak dalam tempurung, memandang bulan. Masuk ke dalamnya, kau seperti ngangat melihat langit. Cara-cara rendahanmu dalam berbisnis, di mataku, tak ada nilainya. Cukup. Qingyun, sebagai ayahmu, ini kesempatan terakhirmu. Sujud minta maaf sekarang. Kali ini, Project Walkman keluarga Lu, gabungan Lu dan Zhao, stok jutaan, investasi miliaran, dengan modalmu yang sedikit, aku sarankan menyerah. Jangan jadi bahan tertawaan. Tak disangka, ketua Lu semakin tua semakin perkasa, masih berani ambil risiko. Luar biasa ya. Jangan pura-pura, kami sudah selidiki. Dengan modalmu itu, paling banter 10.000 unit. Kami punya 1 juta unit. Selisih segini, kamu tak mungkin menang. Bagus, hebat sekali. Dengar-dengar Nona Zhao, untuk kumpulkan 130 juta itu, sampai menggadaikan aset keluarganya sendiri. Numpang tanya, kalau nanti rugi, bukannya keluarga pun hilang? Omong kosong. Kamu anak durhaka, bicaramu keterlaluan. Aku, ayahmu, berpengalaman puluhan tahun di bisnis, tak pernah kalah. Hari ini pun tak akan. Bagus. Nanti saat kalian tak punya rumah, jangan sampai berlutut minta ampun. Hahaha. Lu Qingyun, mau mati masih keras kepala? Kalau begitu, berani taruhan? Kau tak layak. Ayahmu baru pantas. Baik, aku terima. Hari ini aku sendiri yang menghajar kau, anak durhaka. Proyek ini jadi taruhan. Kalau aku menang, serahkan perusahaanmu. Kau berlutut pada ibumu, dan aku mengaku salah. Kalau Kak Qingyun menang, bagaimana? Kalian menang? Berani sekali. Berasal terus? Hongyun, kalau kau menang, aku tak hanya 1 juta Walkman gratis untukmu, tapi juga tanda tangani perjanjian putus hubungan. Bagaimana? Berani? Kalian cari mati. Jangan salahkan aku nanti. Semoga kalian tak ingkar saat kalah. Jangan cari-cari alasan. Ibu ayah jangan marah. Lihat bagaimana aku menghajarnya. Ibu percaya padamu. Semua sudah lihat proyek Walkman kami. Stok melimpah, potensi tak terbatas. Kami bisa penuhi pasar nasional. Semoga distributor. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Betul. Walkman lagi tren. Pasti bakal meledak. Tuan Lu, aku pesan 5.000 unit. Aku 8.000 unit. Aku 10.000 unit. Baik. Setelah peluncuran ini,
Kita langsung tanda kontrak. Lu Qingyun, lihat, ini rasanya kalah. Ini akibat lawan aku. Kau pikir kau menang? Masih tak mau menyerah? Sampai akhir, mau malu di depan umum? Stokmu cuma 10.000 unit. Aku baru saja jual 280.000 unit. Lawan apa kau? Jangan anggap kebodohanmu sebagai hal lucu. Lu Qingyun tak tahu dari mana. Kau berani bertaruh denganku. Ekonomi dan investasiku 10 kali lipatmu. Jaringanku 100 kali lipatmu. Hahaha. Kalau kau menang, kepalaku kuberikan. Jadi pispotmu. Kalau begitu simpan baik-baik pispotku itu. Aku segera ambil. Hadirin semua, saya Direktur Perusahaan Qingyun, Lu Qingyun. Baik. Ini rekan saya, Zhang Jianggang, Zhang Xinqi. Produk yang akan saya perkenalkan hari ini bernama Moving Picture Experts Group Audio, atau disingkat MP3. Tunggu. Bukannya proyekmu Walkman? Kapan aku bilang, aku bikin Walkman? Hahaha. Lu Qingyun. Jangan kira bawa barang rongsokan. Bisa disamakan dengan Walkmanku. Itu cuman cari mati sendiri. Kau akan mati lebih menyedihkan. MP3 adalah produk musik paling canggih di dunia. Dibanding Walkman, MP3 lebih kecil, lebih banyak fungsi, lebih cantik, suaranya lebih bagus, dan harganya lebih murah sepertiga. Benarkah, Bos Lu? MP3 ini sungguh sebagus itu? Atas nama saya dan perusahaan, saya jamin semua yang saya katakan benar. Jika tidak, uang kembali 10 kali lipat. Mustahil. Dia cuma bohong. Ya ampun, produknya hebat sekali. Untuk apa Walkman? Bos Lu, saya pesan 50.000 unit. Saya duluan, saya mau 100.000. Saya pesan 200.000. Saya juga. Jangan kata dia, jangan percaya. Dia penipu. Tunggu. Mau apa? Kenapa? Buru-buru amat, kepalamu sudah ingin jadi pispot? Untukku? Tenang, aku takkan kalah. Dengarkan semua. Perusahaan Lu Qingyun, stoknya tak sebanyak itu. Cuma 10.000 unit, dananya juga kurang. Dia tak mungkin bisa beli stok sebanyak itu. Hahaha. Lu Qingyun, kau takkan menang. Aku tak kalah. Sujud dan minta maaf sekarang. Siapa bilang, aku cuma punya 10.000 unit? Buat saja terus. Nanti kalau tak ada barangnya, kau mau bagaimana? Tenang saja semua. Bulan lalu kami mendapat investasi 1 miliar yuan. Sekarang stok MP3 kami sudah 80 juta unit. 1 miliar? Modal 1 miliar? Kenapa tidak bilang dari dulu, Bos Yun? Aku juga mau investasi. Aku pesan 100.000 unit dulu. Oh ya, Tuan Lu. Walkman jelekmu itu, aku tak mau lagi. Lagi pula kontrak belum aku tanda. Aku juga batalkan. Semua aku ganti ke MP3. Kau anak durhaka. Dua keluarga besar di kota Yuncheng dengan warisan ratusan tahun. Bagaimana bisa kalah olehmu, anak durhaka ini? Ini tidak mungkin. Lu Gofeng, kau memang kepala batu. Jujur saja, pikiran kolot seperti kau, orang tua keras kepala, sudah waktunya tersingkir. Kau anak durhaka. Anak durhaka. Bagaimanapun, kami orang tuamu. Berani sekali kau bicara begitu. Jangan lagi sebut anak durhaka. Justru karena ada orang tua, seperti kalian, anak tak bersalah sepertiku, terpaksa putus asa. Akhir hari ini, akibat perbuatan kalian sendiri. Jangan kira hari ini, kebetulan kau menang, lalu bisa hancurkan dua keluarga kami. Kau masih terlalu muda. Kau tak paham. Keluarga papan atas kami punya kekuatan luar biasa. Ayahmu benar. Selama kami masih ada, dengan industri dan jaringan kami akan bangkit kembali.
Kalian masih sombong. Sayangnya kalian tak punya kesempatan. Di mana Lu Hongyun? Suruh dia datang. Hehehe. Berani kabur bocah. Uangku mana? Bos Gao, Jang Daer bilang padaku. Bukan besok baru lunas? Jang Daer ya? Kau bilang sendiri padanya. Siapa yang janji sama kau? Kau pikir masih tuan muda keluarga lu? Jang Daer, kau berani menjebakku? Berhenti. Kau siapa? Berani pukul anakku? Kau ibu Lu Hongyun ya? Bagus. Anakmu utang padaku. 30 juta. Ini buktinya. Cepat bayar. Bos Gao, katanya besok. Jangan banyak omong. Kau anggap aku bodoh? Proyekmu selesai hari ini. Cepat bayar utang. Proyekku rugi semua. Aku tak punya uang. Apa kau bilang? Tak punya uang? Berani. Aku habisi nyawamu. Jangan bunuh aku. Produkku bisa kau ambil. Nilainya lebih dari 100 juta. Hehe. Langsung bilang gitu kan bagus. Ayo bantu aku angkat. Tunggu. Kayaknya kalian lupa. Taruhan tadi, aku yang menang. Walkman itu sekarang milikku. Kau. Berani main-main sama aku? Kau cari mati ya? Bilang, lunasin utangmu. Kalau enggak, ini yang kena. Aku bayar. Usahaku, aku serahkan. Hehehe. Itu cuma pokoknya. Masih ada bunga 50 juta. 50 juta? Bukannya katanya, pinjam dari teman? Kok jadi pinjaman rentenir? Astaga. Pinjaman rentenir kenapa? Lunasin aja. Cepat siapin duit. Aku bakal dibunuh. Bangsat kau. Keluarga Zhao dan Lu kau rusak. Oh iya, lupa kasih tahu. Semua aset keluarga Zhao dan Lu sekarang udah jadi milikku. Apa? Gua bunuh lu, anak durhaka. Diam. Cepat kumpulin duit. Aku bakal dibunuh. Bangsat kau. Berani mukul bapak sendiri? Kau baru bintang sial. Kau juga diam. Kalian yang bilang aku bintang keberuntungan. Kalian bilang apapun yang kulakukan. Kalian yang tanggung jawab. Sekarang semua salahku. Itu salah kalian sendiri. Diam semua. Hei orang, bawa mereka. Mau ngemplang utang gua? Gak gampang. Hah? Lu Qingyun, tolong ibu. Ibu salah menuduhmu. Tolong selamatkan ibu. Iya, Qingyun. Ayah juga sadar salah. Cepat selamatkan keluarga lu. Sekarang ada masalah. Baru kalian ingat aku. Tadi kalian mau membunuhku. Kenapa tak lepaskan aku? Lu Qingyun, meski dulu aku jahat padamu, kau tetap anak kandungku yang kulahirkan. Nyawamu pun dariku. Sekarang berani tak bantu? Rayuan tak mempan. Lalu paksa secara moral? Lucu, lupa beritahu. Hutang nyawa pada kalian. Sudah kubayar lunas. Apa, Bu? Qingyun bicara benar. Waktu kalian berdua di rumah sakit dulu. Dokter ajaib Hua dia yang panggil. Bawa mereka semua. Siap. Qingyun. Qingyun. Ibu, ayah. Qingyun. Kak Yun, tolong. Tolong ibu dan ayah. Selamatkan keluarga lu. Kak Yun, adikmu mohon. Hongyun tak usah kau selamatkan, tapi tolong ibu dan ayah. Mereka sungguh sadar salah. Kini kalian baru tahu minta tolong. Dulu saat Kak Yun dihina. Kalian di mana? Jika kalian alami semua yang kualami, maukah kalian memaafkan?
Kak Yun. Kak Yun. Kak Yun.